Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Murid batin, Sui Ying merasakan sentakan hatinya. Si Wei menatapnya, dan ujung bibirnya sedikit beringsut. Guru suci menerima beberapa jenis murid. Mereka terbagi menjadi jajaran murid kehormatan, murid batin, dan murid pribadi. Murid pribadi memiliki status tertinggi, diikuti oleh murid-murid dalam dan terakhir murid-murid kehormatan. Meski begitu, guru suci hanya menerima total 3 murid pribadi sepanjang umurnya yang panjang, karena persyaratan untuk menjadi satu sangat keras. Seorang murid harus memiliki arti sejati tingkat 1 atau telah meraih jantung dewa tingkat 1 dalam periode kultivasi 10.000 tahun. Master Suci akan mengambil inisiatif dalam menerima siapapun yang memenuhi kriteria sebagai murid pribadi. Sui Ying merasa gelisah dalam hati. Menjadi kelas 1 transenden makna sejati itu sangat sulit. Sementara itu, relatif lebih mudah untuk menyingkat hati dewa kelas 1 dalam 10.000 tahun budidaya. Seseorang pertama-tama bisa mengembun dewa jantung tingkat 2 dan kemudian mengolahnya sampai mencapai tingkat 1. Kebanyakan transenden makna sejati kelas 1 dapat mengembunkan jantung dewa kelas 1 dalam 3.000 tahun kultivasi. Dari 3 murid pribadi suci dari materi, 1 adalah transenden dengan tingkat 1 makna sejati sementara yang lain telah meraih tingkat 1 dewa hati dalam 10.000 tahun. Yang terakhir, adalah murid favorit guru suci. Tuan sebenarnya melanggar aturannya sendiri untuk menerimanya sebagai murid pribadi, ungkap si Wei. Master Suci sudah mati, jadi tidak ada kemungkinan dia akan melanggar aturan apapun. Itu berarti satu-satunya cara untuk menjadi murid pribadi adalah dengan memahami arti sejati tingkat 1 atau untuk mengondensasi jantung dewa tingkat 1 dalam 10.000 tahun. Sui Ying menjawab dengan tak berdaya, seandainya aku sarana untuk memahami makna sejati tingkat 1, bencana yang dihadapi klan Xia kemungkinan besar sudah diselesaikan. Si Wei berhenti sejenak. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa Sui Ying masih yang paling khawatir tentang bencana yang akan segera menimpa Xia Clan. Si Wei mengangguk. Itu benar. Jika kamu memahami makna sejati tingkat 1, kekuatan tempur kamu akan jauh melampaui level kamu saat ini, dan kamu bisa saja memaksakan kemenangan atas dewa penyihir dan pasukan dewa iblis besar. Kamu bisa menghancurkan lorong spasial itu secara keseluruhan. Selain itu, kamu hanya perlu menyebarkan berita, dan banyak keberadaan kuat dari dunia dewa akan mengambil inisiatif untuk menerima kamu sebagai murid mereka. Dewa penyihir dan dewa iblis besar? Mereka tidak layak disebutkan. Bahkan saat itu, jika kamu benar-benar memahami true meaning kelas 1, akan lebih baik untuk tidak mengungkapkan bahwa kamu telah melakukannya. Kalau tidak, terlepas dari master mana yang kamu terima, yang lain masih akan mengingat kamu dan berhenti untuk membasmi kamu. Banyak dari transenden yang luar biasa dengan makna sejati tingkat 1 itu benar-benar terbunuh selama masa pertumbuhan mereka, si Wei menjelaskan tanpa daya. Sebagai hasilnya, sebagian besar dari transenden true meaning kelas 1 yang muncul sepanjang sejarah yang panjang semuanya sangat waspada, dan mereka hanya berani secara bertahap membuat informasi itu menjadi publik begitu mereka menjadi dewa dunia. Sui Ying mengangguk. Makna sejati tingkat 1. Sebenarnya, dia juga ingin mencapai wilayah itu, tetapi menurut berbagai catatan yang dia baca, sangat sulit untuk menerobos. Hal-hal semacam itu tidak bisa dipaksakan, jadi satu-satunya pilihan adalah membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Selama dia melakukan yang terbaik dalam pelatihannya, hal-hal lain tidak berguna. Hal-hal yang terlalu berlebihan bahkan mungkin memengaruhi hati batinnya. Aku tidak akan berani mengatakan dengan pasti bahwa aku bisa menjadi murid pribadi, Sui Ying memulai. Tetapi bagaimana aku bisa menjadi murid dalam? Ikuti aku, kata Crimson Rock. Trotoar tangga batu yang panjang area dengan banyak tangga batu yang diletakkan di tanah, membentuk jalur menuju gunung yang menjulang tinggi. Lihat, ketiganya datang ke sisi trotoar batu. Crimson Rock menunjuk ke depan, ke suatu lokasi di kejauhan. Itu adalah jalan refleksi. Ini dimaksudkan untuk menguji hati kamu dan jauh lebih sulit daripada bahkan percobaan daun anggur kelima. Sebagian besar murid Crimson Rock Mountain akan datang untuk berjalan melalui jalan refleksi ini setelah menjadi dewa. Jalur ini dibagi menjadi 3 bagian.
Sebagai seorang transenden, kamu hanya perlu melewati bagian pertama untuk mendapatkan kualifikasi pertama untuk menjadi murid batin. Sui Ying memandang jalan refleksi dan beberapa pemikiran tentang subjek muncul. Sepertinya keberadaan paling kuat dari dunia dewa menempatkan penekanan besar pada hati batin para pembudidaya. Segera, Crimson Rock dan Si Wei membawa Sui Ying ke pagoda 9 lantai. Ini adalah Soaring Cloud Pagoda. Crimson Rock menunjuk ke pagoda 9 lantai di depannya. Jika seorang transenden memasukinya, mereka akan menjalani pertempuran tingkat transenden, sedangkan dewa akan menghadapi pertempuran tingkat dewa. Lewati 6 lantai pertama, dan kamu akan mencapai kualifikasi kedua yang diperlukan untuk menjadi murid batin. Petik 2. Setelah kamu menyelesaikan jalan refleksi dan pagoda awan melambung ke ketentuan yang telah ditentukan, melewati bagian pertama dari jalan refleksi, dan lantai 6 dari pagoda awan melonjak, kamu akan memenuhi persyaratan menjadi murid dalam. Crimson Rock memandang ke arah Sui Ying. Ini adalah kondisi yang ditetapkan oleh guru suci, dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Sui Ying mengangguk. Aku mengerti. Jalan refleksi dan pagoda awan yang melonjak? Dua persyaratan uji coba ini sangat sulit dipenuhi, dan pemahamanmu tentang alam saat ini masih sangat kurang. Crimson Rock menggelengkan kepalanya. Tunggu beberapa saat sebelum kamu mencobanya. Pada titik ini, kamu seharusnya sudah cukup sadar bahwa kamu harus berkultivasi dengan pahit dan mencoba yang terbaik untuk menjadi murid batin sebelum perang meletus. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Dia sudah menjadi murid kehormatan dan pada dasarnya untayan harapan untuk klan Xia. Namun, dia harus menjadi lebih kuat. Crimson Rock menunjuk ke ruang kosong di depannya, di mana beberapa kata padat tiba-tiba muncul. Sui Ying tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan gembira saat melihat kata-kata itu. Jika kamu masih menjadi murid kehormatan pada saat perang meletus, kamu harus mengikuti rencana ini, Crimson Rock memulai. Pertama, ambil hadiah kristal 100.000 dewa dan gunakan untuk menukar lebih banyak harta. Apa? Sui Ying mengerutkan kening. Dari 100.000 kristal dewa itu, aku harus menggunakan 30.000 dari mereka untuk membeli sejumlah besar mayat dewa? Itu untuk penggunaan bunga merayap darahmu. Crimson Rock menjelaskan, bunga merayap darah adalah organisme tanaman. Ini memiliki sejumlah besar kekuatan hidup dan ukurannya sangat besar. Sangat cocok untuk menjadi senjata perang. Akan terlalu lambat untuk membiarkannya menyerap energi dunia, sementara memberinya kristal dewa untuk diserap akan terlalu boros. Dengan demikian, memberikan mayat dewa adalah pilihan terbaik di antara keduanya. Mayat dewa dipenuhi dengan sejumlah besar energi, dan mereka lebih murah daripada hanya menggunakan kristal dewa. Dengan 30.000 kristal dewa, kamu dapat membeli mayat yang cukup untuk membiarkan bunga merayap darah berevolusi ke ranah dewa tahap akhir. Namun, aku memperkirakan bahwa akan dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai tahap tengah, dan hanya setelah 30 tahun akhirnya akan mencapai tahap akhir. Bahkan jika Blood Creeping Flower berhasil hanya mencapai tahap tengah dari wilayah dewa, itu masih berbeda dari dewa biasa. Tubuhnya yang besar dapat menyemburkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mencakup wilayah 5.000 km, dan secara signifikan lebih sulit untuk dibunuh daripada dewa tahap akhir. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Organisme tanaman memiliki kekuatan hidup yang kuat. Kamu harus bergegas dan mengirim Blood Creeping Flower kembali ke dunia Xia Clan, lanjut Crimson Rock. Kamu tahu tanaman itu bukan asli dari dunia klan Xia, dan hanya dengan menjadi dewa di dalamnya tidak akan segera diusir. Tapi jika aku mengirim Blood Creeping Flower kembali sekarang, tidakkah semua orang akan mengetahuinya setelah itu menjadi dewa dan menciptakan gangguan besar? Sui Ying mengerutkan kening. Akan lebih baik jika mereka mengetahuinya, kata Si Wei dengan senang hati. Jika dewa penyihir dan dewa iblis besar ragu dan menunda pertempuran 10.000 tahun, itu hanya akan membuatmu, bocah, dengan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi di dalam Crimson Rock Mountain untuk waktu yang lama itu, siapa tahu, kamu mungkin bahkan memperbaiki hati dunia dari dunia klan Xia. Petik 2. Sui Ying mengerutkan kening. Dari apa yang kalian katakan sebelumnya, dan dengan seberapa baik dewa penyihir dan dewa iblis besar telah siap, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan menunda perang karena munculnya dewa.
Bahkan jika mereka memilih untuk tidak menunda, mereka masih ingin mendapatkan situasi yang jelas tentang apa situasi klan Xia, dan, yang lebih penting, apakah kamu mati atau tidak. Yang harus kamu lakukan adalah tetap di dalam Crimson Rock Mountain. Jangan mengambil langkah di luar. Lakukan itu, dan akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari tahu tentang situasi kamu. Mereka mungkin mencoba untuk pergi melalui kuil temporal, tetapi bahkan kuil temporal tidak dapat melihat melalui Gunung Crimson Rock. Mereka mungkin hanya belajar tentang kamu melalui bunga merayap darah. Itu akan sangat menyusahkan bagi kuil temporal, jadi harga yang harus dibayar siapapun akan terlalu tinggi. Mereka harus mengalami kehilangan besar kristal dewa jika mereka ingin membeli intelijen, setidaknya, lebih dari 1 juta kristal. Jika mereka memilih untuk tidak membayar harga itu, mereka tidak akan dapat menemukan informasi orang dalam, dan itu akan menjadi keuntungan yang lebih besar bagi kamu. Petik 2. Sui Ying tidak bisa membantu tetapi mengangguk ringan. Tapi jika aku tidak kembali ke dunia klan Xia, Sui Ying memulai, bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan klan Xia? Crimson Rock Mountain dianggap sebagai dunia yang independen, dan sangat dekat dengan dunia klan Xia. Cukup menggunakan harta komunikasi saja sudah cukup bagi kamu untuk dapat berkomunikasi di luar, kata Crimson Rock. Itu tidak membutuhkan biaya banyak, hanya 100 kristal dewa. Aku akan menambahkan beberapa materi dari Crimson Rock Mountain. Materi semacam ini dapat dengan mudah mengisolasi objek dari semua hukum, jadi kecuali jika ada eksistensi yang kuat dari dunia dewa secara pribadi bertindak, bahkan kuil temporal tidak dapat melihat melalui harta yang dihasilkan. Petik 2. Sui Ying segera memikirkan materi tertentu. Karung yang ditinggalkan oleh leluhur Black Queen juga bisa dengan mudah mengisolasi semua hukum untuk menyelidikinya. Kamu dapat mengirim pesan dan berinteraksi dengan klan Xia kapan saja, tetapi kamu maupun Ki Avatar kamu tidak boleh kembali. Jika kamu mengikuti aturan itu, kuil temporal tidak akan dapat melihat apakah kamu meninggalkan Gunung Crimson bahkan jika mereka membalikkan waktu. Bagi mereka untuk memastikan apakah kamu hidup atau mati, mereka kemudian harus melalui bunga merayap darah, dan bunga merayap darah akan telah melangkah ke ranah dewa pada saat itu. Untuk menjalani penyelidikan pada organisme tanaman dewa sangat sulit, sehingga kuil temporal akan menuntut harga yang sangat besar jika dewa penyihir dan dewa iblis besar meminta informasi seperti itu. Crimson Rock tersenyum. Baik dia dan Si Wei tahu banyak hal dan tentu saja memahami prosedurnya. Dengan demikian mereka dapat menggunakan sumber daya yang lebih sedikit untuk efek yang lebih besar. Sui Ying dengan hati-hati mempertimbangkan rencananya. Dia juga tidak menemukan masalah dengan itu. Sui Ying mengatur semuanya pada hari yang sama. Tuan, bunga darah merayap telah berubah menjadi gadis berkulit merah ditutupi dengan daun hijau dan bunga merah. Sui Men, berhati-hatilah saat kamu keluar. Pergi dulu ke kampung halaman aku, Kastil Snow Rock kota Water Ridge Town, dan temukan Jing Qiu, perintah Sui Ying. Ya, bunga Blood Creeping benar-benar taat. Baik, pergi sekarang, nak, pergilah ke dunia klan Xia dan tumbuh. Dengan kata-kata itu, Crimson Rock melambaikan tangannya. Pandangan Si Wei mengkhianati perasaannya yang kompleks. Karena tidak pernah meninggalkan Gunung Crimson untuk waktu yang sangat lama, dia tidak bisa menahan rasa iri. Blood Creeping Flower menghilang, meninggalkan Crimson Rock Mountain untuk dunia Xia Clan. Kembali ke dunia klan Xia, Jin Qiu saat ini tinggal di dalam Snow Rock Castle of Water Ridge Town di Provinsi Sun yang tenang di wilayah Sungai Azure. Dia percaya bahwa, saat suaminya kembali, dia pasti akan langsung bergegas ke Kastil Snow Rock. 4 tahun telah berlalu. Jin Qiu memegangi pagar, memandang ke Gunung Snow Rock yang tertutup salju. Dia bisa merasakan beban besar menekan hatinya. Catatan menulis bahwa untuk melewati Sky Reaching Fin akan memakan waktu paling lama 3 tahun. Perasaan tidak nyaman membanjiri hatinya. 4 tahun telah berlalu, dan dia belum kembali. Dia tidak berani percaya, dan dia juga tidak mau menerima, bahwa sesuatu mungkin terjadi padanya. Dia akan kembali. Dia harus, Jin Qiu berdoa pada dirinya sendiri. Jin Qiu meninggalkan tempat tinggalnya dan berjalan ke Kastil Snow Rock. Banyak keturunan klan Dongbo di dalam kastil semua memperlakukannya dengan hormat, membungkuk untuk menyambutnya bahkan ketika mereka jauh darinya. Adapun para pelayan dan penjaga,
mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Pada titik waktu itu, status Jing Qiyu dalam kastil Snow Rock adalah yang paling unik, sebagai mitra Sui Ying dan transenden yang paling tangguh di dalam kastil. Anak-anak ini, Jing Qiyu tidak bisa menahan senyum ketika melihat keturunan masih muda dari klan Dongbo. Sui Ying, kamu bilang aku pasti akan punya anak sendiri. Tidak terlalu lama berlalu sebelum dia berada di luar kastil dan berjalan menuju puncak gunung. Perasaan penuh harapan mengisi Jing Qiyu saat dia melihat ke arah langit. Dari kejauhan, retakan terbentuk di ruang angkasa, tempat seorang gadis muda yang penuh kasih terbang. Kulitnya merah, dan dia tampak tertutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan daun-daun hijau dan bunga-bunga merah. Siapa ini? Jing Qiyu bingung. Ini adalah kastil Snow Rock. Tidak ada orang luar yang boleh masuk tanpa izin. Kabut putih mengembun menjadi bentuk kera yang berdiri di sana, menghalangi jalan gadis itu. Kera kabut putih dalam keadaan siaga penuh, mengetahui bahwa gadis di depannya tidak normal. Haha, gadis itu segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Aku memang menemukan kastil Snow Rock. Aku, Sue Man, sangat cerdas untuk menemukannya dengan cepat. Ngomong-ngomong, di mana Mageyu Jing Qiyu? Aku di sini untuk menemukannya. Petik 2. Siapa kamu? Kera kabut putih mengerutkan kening. Gadis itu, yang bisa dengan mudah merobek ruang, harus memiliki kekuatan tempur demigod. Bagaimana bisa membiarkannya masuk begitu saja? Dongbo Sui Ying adalah tuanku, dan aku datang ke sini sesuai perintahnya, gadis itu menjelaskan. Kera kabut putih terkejut. Sui Ying, kamu di sini atas perintah Sui Ying? Sosok muncul di udara ke sisi gadis itu tidak lain adalah Jing Qiyu. Tubuh sejatinya tetap di puncak gunung, sementara dia hanya meminjam susunan perlindungan klan untuk menyingkat tubuh energi. Sue Man melirik Jing Qiyu sebelum berlutut di udara dengan ekspresi ceria. Sue Man menyapa istri tuan. Apakah kamu punya bukti? Jing Qiyu tidak langsung percaya padanya. Nyonya, tolong lihat. Tombak merah menyala muncul di tangan Sue Man yang terulur. Jing Qiyu segera mengambil tombak dari tangannya. Saat dia membelai itu, dia bergumam, Stellar Fire Cloud Spear? Kenapa tombaknya ada di sini? Apakah sesuatu terjadi pada Sui Ying? Petik 2. Seberapa pentingkah senjata bagi seorang ahli? Setelah Sui Ying disembuhkan dari racun Hex, Laut dan Tian Qi-nya sudah lama diisi kembali dengan Demigod Qi. Dia sekarang bisa menggunakan senjata dewa, jadi dia secara alami menemukan senjata yang lebih baik di Crimson Dust Island. Stellar Fire Cloud Spear ini untuk sementara digunakan sebagai bentuk identifikasi. Kamu akan mengerti saat kamu memperbaiki ini, kata Sue Man, ketika dia melemparkan cincin merah yang benar-benar indah. Hua! Cincin itu segera mencapai tubuh sejati Jing Qiyu di puncak gunung yang jauh. Dia mengulurkan jari baiknya dan dengan mudah memperbaikinya. Menggunakan energi spiritualnya, dia bisa langsung merasakan gambar yang tercetak di dalam cincin. Jing Qiyu, Sui Ying berjubah putih tersenyum padanya. Sui Ying, apakah ini gambar yang kamu tinggalkan, atau apakah kamu benar-benar berbicara kepada aku? Jing Qiyu merasakan jantungnya berdebar tidak percaya. Dia takut bahwa Sui Ying sudah mati dan meninggalkan pemandangan dirinya sendiri. Tentu saja aku benar-benar berbicara kepadamu, jawab Sui Ying. Begitu dia mendengar jawabannya, air mata Jing Qiyu mulai mengalir deras. Jangan menangis, gumam Sui Ying. Jing Qiyu segera mengangguk. Bagaimana situasinya bagimu sekarang? Aku telah berhasil, Sui Ying menyeringai. Aku melewati uji coba Sky Reaching Fin dan sekarang menjadi murid kehormatan Crimson Rock Mountain. Aku sudah menyembuhkan 6 hantu dendam. Aku juga yang pertama menjadi murid kehormatan, meskipun Master Klan Mei San juga akan menjadi murid, jika kecelakaan tidak terjadi. Petik 2. Jing Qiyu diliputi kegembiraan yang luar biasa. Dia diganggu cukup lama karena khawatir, dan kepala istana Chen juga sama. Meskipun tidak ada dari mereka yang berani mengatakannya dengan keras, jauh di lubuk hati mereka memiliki perasaan yang samar bahwa Sui Ying mungkin sudah mati, karena dia telah pergi terlalu lama. Biarkan Sue Man menyerahkan harta karun itu kepadamu, kata Sui Ying. Baiklah, Jing Qiyu segera pergi seperti yang diminta.
Sue Men telah terbang ke puncak beberapa waktu yang lalu, dan dia dengan hormat melewati gelang giok. Jing Qiyu segera bisa merasakan seberapa besar ruang penyimpanan itu dalam harta karun setelah dia memperbaikinya. Jing Qiyu, aku punya masalah yang sangat penting untuk dibahas. Jadi kamu harus mendengarkan dengan cermat apa yang aku katakan selanjutnya. Sue Ying mulai memberitahunya tentang berbagai hal penting, sehingga dia bisa menanganinya. Sebagai seorang penyihir transenden, dia segera menghafal dan mengerti kata-katanya meskipun dia hanya menjelaskan sekali. Aku mengerti. 15 tahun? Baiklah, mengerti. Harta ini, mereka bernilai 8.000 kristal dewa? Bunga merayap darah ini begitu hebat. Kamu telah membeli begitu banyak mayat dewa untuknya? Petik 2. Baik. Jing Qiyu menyela sesekali saat dia berbicara. Hatinya benar-benar dipenuhi sukacita, karena dia tahu suaminya hidup. Ini, di dalam dan dari dirinya sendiri, sudah merupakan sumber kebahagiaan yang hebat, tetapi dia bahkan berhasil mendapatkan racunnya sembuh. Sekarang, mereka benar-benar bisa menemani satu sama lain untuk waktu yang sangat lama. Setelah setengah jam diskusi bisnis yang tepat, Sue Ying, aku mengerti sekarang bahwa kamu sudah menjadi sangat cerewet, goda Jing Qiyu. Ini adalah masalah yang paling penting bagi klan Xia. Jadi aku tidak pernah bisa terlalu berhati-hati, jawabnya. Dia balas tersenyum, yakinlah, aku pasti akan melakukan hal-hal yang kamu minta dari aku dengan benar. Aku akan melaporkan kepada kamu setelah aku selesai masing-masing. Petik 2. Tentu saja aku akan mempercayaimu, istriku. Kamu adalah penyihir transenden yang paling tangguh dalam ribuan tahun terakhir. Sue Ying memujinya, meskipun kata-katanya berdering benar. Jing Qiyu mungkin telah menjadi transenden setelah Sue Ying dan Yuan Qing, tapi dia masih sangat muda. Dan bahkan kemudian, para penyihir, pada dasarnya, sangat bergantung pada mendapatkan pengalaman. Dengan demikian, dengan dia menjadi penyihir, kecepatan kultivasi Jing Qiyu sebenarnya sangat hebat. Begitu banyak waktu telah berlalu sejak kita terakhir bertemu, namun ketika kamu akhirnya menghubungi aku melalui gelang komunikasi ini, semua yang kamu katakan adalah beberapa ketipak-ketipak dan banyak pembicaraan bisnis. Tidakkah kamu memiliki sesuatu yang benar-benar ingin kamu sampaikan kepada aku? Tanya Jing Qiyu. Sue Ying segera memutar otaknya untuk menemukan jawaban sebelum akhirnya tersenyum. Karena aku sudah mendapatkan racunnya sembuh, tunggu saja sampai aku meninggalkan tempat itu. Kami akan menghasilkan anak-anak. Tunggu, tidak, kita akan punya banyak anak. Petik 2. Wajah Jing Qiyu memerah. Banyak dari mereka? Yakinlah, anak-anak kita pasti akan memiliki garis keturunan paling tangguh dalam sejarah Xia Clan. Meskipun dia bercanda, Sue Ying sepenuhnya percaya diri dengan kata-kata itu. Sebagai seseorang yang berhasil mengolah tubuh time immemorial, garis keturunannya sekarang benar-benar di atas garis darah primordial dan garis darah iblis lainnya. Pada hari yang sama, Jing Qiyu pergi ke Istana Infernal, di mana dia bertemu Kepala Istana Chen. Jing Qiyu, mengapa kamu datang? Kepala Istana Chen relatif terkejut. Apakah ada berita? Aku ditugaskan oleh Sue Ying untuk memberitahu kamu, Jing Qiyu memulai, bahwa perang dengan Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar kemungkinan akan dimulai dalam 15 tahun. Kepala Istana Chen sejenak terkejut. Sue Ying kembali? Dia belum kembali dari Crimson Rock Mountain. Sebaliknya, ia meminta salah satu bentuk kehidupan lainnya untuk mengirim informasi ini, Jing Qiyu menjelaskan. Apakah dia hidup atau mati? Kepala Istana Chen bertanya. Aku juga tidak yakin akan hal itu, jawabnya. Ini juga di antara hal-hal yang diminta Sue Ying tentangnya. Berita tentang dia menjadi murid kehormatan tidak bisa dibocorkan kepada orang lain kecuali dia. Di dalam gunung, Sue Ying mendapatkan beberapa informasi lain, termasuk berita bahwa Dewa Bertua adalah Tuhan dari dunia fana. Jing Qiyu menyampaikan semua yang dikatakan Sue Ying padanya, dan ekspresi Kepala Istana Chen berubah secara drastis sebagai tanggapan. Sue Ying juga telah mendapatkan beberapa harta yang dikirimnya. Di antara mereka ada beberapa yang bisa membantu budidaya. Kepala Istana Chen, kamu harus memutuskan bagaimana membelah dan membiarkan demigod terkuat yang menggunakan Xia Clan kami. Siapa tahu, kita bahkan mungkin melihat dewa baru muncul. Petik 2. Kepala Istana Chen mengangguk. Dia segera menerima harta penyimpanan.
Sui Ying telah menukar cukup banyak cairan roh dan buah roh, serta sumber daya berharga lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk membantu dalam budidaya. Dia berharap klan Xia akan melihat satu atau dua dewa muncul. Dari mereka, sebagian kecil telah diserahkan kepada Jing Qiyu, sementara yang lainnya diberikan kepada Kepala Istana Chen untuk dia atur. Kepala Istana Chen segera memutuskan siapa yang harus menerima sumber daya. Setelah sebelumnya secara diam-diam hanya memigrasi orang, klan Xia akhirnya mulai bergerak dengan tujuan sekarang karena mereka memperoleh lebih banyak informasi dan memahami bahwa perang akan jauh lebih kejam daripada yang mereka harapkan. Selain itu, mereka bahkan tahu perkiraan waktu kapan perang akan meletus. Tak satu pun dari mereka yang berani menaruh harapan pada angan-angan lagi. Klan Transcendent memindahkan orang-orang mereka, yang sebagian besar terdiri dari peringkat legenda dan bakat dari aspek lain. Bagaimanapun, dunia infernal hanya begitu besar. Tampaknya tidak adil, tetapi mereka harus terlebih dahulu memastikan kelangsungan hidup yang paling berbakat. Eksodus semacam ini akan selalu kejam. Seluruh dunia klan Xia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.